Laskar Rempah Nusa Tenggara Timur berhasil menginisiasi pembangunan Taman Edukasi Rempah pertama di Indonesia. Berbagai jenis rempah seperti serai, cendana, pala, kemiri, jahe, lengkuas, serai, temulawak, kunyit, dan berbagai jenis rempah lainnya berhasil ditanam di kebun tersebut. Jackson Saluk, Laskar Rempah NTT, sekaligus jurnalis media cetak asal Kota Kupang, berhasil menindaklanjuti arahan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia dengan berkolaborasi bersama pemerintah NTT dan PT Pelindo untuk menghadirkan Taman Edukasi Rempah pertama di SMA Negeri 6 Kota Kupang. Jackson mengatakan selain pembangunan Taman Edukasi Rempah, Laskar Rempah juga melakukan sosialisasi program Jalur Rempah, di mana bertujuan menanamkan ilmu pengetahuan tentang muhibah budaya jalur rempah dan potensi rempah di Indonesia, khususnya NTT bagi pelajar, sekaligus menyiapkan mereka sebagai Laskar Rempah NTT di tahun yang akan datang. SMA 6 ini menjadi role model, sehingga sekolah-sekolah lain yang ada di NTT bolehlah mengadopsi ini. Dan taman ini setelah peresmian hari ini, boleh siapapun orangnya bisa berkunjung ke sini, masyarakat umum maupun siswa-siswi boleh berkunjung belajar di sini bagaimana membudidaya tanaman rempah, bagaimana melestarikan, dan bagaimana kita merawat untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah yang ada di NTT. Kolaborasi dengan sekolah, sehingga kita yang membangun tamannya, yang menanam ini dan merawat ini, proses pemeliharaan yang ke depan adalah melibatkan siswa-siswi, sehingga program Vokada, vokasi dan akademik itu jalan. Dan ini jujur ini SMA Negeri 6, SMA tetapi semi SMK pertanian, dan ini pasti menambah PAD dari sekolah ini sendiri. Dan kita berharap program ini continue, dan kendala hari ini adalah air bersih. Puji Tuhan tadi saya sudah menyampaikan keluhan ini kepada Pak Direktur dan Pak JM Pelindo, sehingga dari Pelindo akan membantu kita dalam bentuk tandon air, dan Pelindo pun akan memperjuangkan untuk kalau bisa kita mendapat bantuan untuk sumur bor dan bantuan tangki air seperti itu. Dan kita berharap ada kolaborasi pentahelix lah, sehingga ini program dapat berjalan lancar. Sementara itu, JM PT Pelindo Kupang mendukung penuh hadirnya Taman Edukasi Rempah. Dia mengatakan PT Pelindo akan terus mengupayakan bantuan-bantuan yang dibutuhkan sebagai bentuk mendukung jalur rempah yang ada di NTT. Hari ini kami luar biasa setelah berjalan hampir 3 bulan, rupanya sudah ada hasil yang menunjukkan pergerakan rempah yang ada di sini. Cuma mungkin kami melihat bahwa tadi Pak Kir juga bilang bahwa ada cendana, ini mungkin ada perhatian khusus untuk cendana. Dari kami Pelindo, tadi disampaikan Pak Kadis, tidak terlepas dari Pak Wagub, Pak Gubernur selalu mengharapkan sumbangsi kami dari PT Pelabuhan. Kami sampaikan bahwa pelabuhan hari ini sudah menjadi satu, tidak ada pelabuhan 1, 2, 3, 4 lagi, sehingga kolaborasi kami dari 1, 2, 3, 4 itu dari sisi ada 4 pilar ekonomi, pendidikan, budaya, dan hukum serta lingkungan. Ini mungkin kami coba mengupayakan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan dari CSA kami. Selain itu, staf khusus Gubernur NTT berharap program ini dapat terus berjalan sehingga banyak anak-anak NTT, khususnya pelajar, agar mengikuti jejak para Laskar Rempah. Dia mengatakan banyak anak NTT yang mampu dan memiliki potensi, namun harus didorong agar dapat melihat dunia luar sehingga mendapatkan inspirasi dan berimpak positif bagi NTT. Kenapa saya mendorong, saya meminta Pak Linus untuk agak concern dengan Laskar Rempah, karena zaman dulu aja bangsa asing itu melirik Indonesia karena rempah. Jadi seharusnya narasi dan kekuatan kita di rempah itu bisa menjadi sesuatu yang besar lagi, bisa menjadi komoditas yang unggul lagi. Nah, memang ada keterputusan dari yang tua-tua sampai yang sekarang. Mungkin teman-teman yang SMA juga nggak tahu pala bentuknya kayak gimana gitu kan. Mungkin teman-teman nggak tahu ada satu pulau kecil di Maluku yang ditukar dengan Manhattan di Amerika, yaitu Pulau Run ya Bapak ya, mohon izin. Jadi banyak potensi yang kita bisa. Nah, sebenarnya dengan tadi Pak Direktur sudah menyinggung terkait dengan cendana, sebenarnya itu menjadi potensi pariwisata juga, kolaborasi antara pendidikan dan pariwisata, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menyajikan ceritanya, orang rindu bernostalgia ke masa lalu karena itu juga cerita keunggulan NTT. Jadi dan teman-teman Laskar Rempah ini kan cuma 1 tahun, jadi teman-teman SMA sekarang sudah bisa memikirkan
mau mengikuti jejak mereka atau enggak. Semoga program ini tetap sustain Pak di Kemendikbud. Sebelumnya pada Juni hingga Juli 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah untuk menelusuri kembali jejak jalur rempah nenek moyang bangsa Indonesia di 6 titik jalur rempah dan melibatkan pemuda-pemudi pilihan dari 34 provinsi. Provinsi NTT sendiri mengutus 5 pemuda untuk menjalankan tanggung jawab yang besar sebagai Laskar Rempah NTT periode tahun 2021-2022. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.